Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai tutorial Midas Civil tahun 2019 dengan perancangan struktur jembatan. Untuk kali ini yaitu saya akan menjelaskan modul 2, yaitu pilar. Dan di sini ada daftar isinya. Pertama ada pendahuluan, lalu ada dimensi pilar, ada setting awal, aplikasi Midas, lalu ada penentuan material properties dan juga section, lalu ada pemodelan geometrik, ada peletakan, lalu ada pembebanan, kombinasi pembebanan dan juga ada gaya dalam. Pada case kali ini kita mengambil juga pada case yang Gorontalo, mengambil jembatan 1. Dan ini kita menggunakan pilar 1, maaf. Harusnya kita pilar 1 akan direncanakan suatu struktur pilar pada jembatan dengan dimensi seperti pada gambar di bawah ini. Dan kita akan menggunakan dimensi pada pilar ini. Lalu selanjutnya adalah dimensi pilar, di mana pada pemodelan ini kita membagi menjadi 4 section. Yang pertama ada pier head yang menggunakan T-beam, lalu ada pilar, ini pilar portal, ada 2 pilar. Lalu untuk bagian pile cap kita bagi 2, ada pile cap taper dan juga ada pile cap yang solid rectangle. Dan selanjutnya kita masuk aplikasi Midasnya. Setelah membuka software Midas, kita klik New. Lalu kita ubah dulu satuannya seperti pada gambar di bawah. Di sini ada kita klik Tools, lalu Unit System, kita ubah satuan panjangnya menjadi meter, force-nya kilonewton, dan heat-nya itu menjadi joule. Dan temperaturnya Celsius. Jika sudah, klik OK. Dan selanjutnya kita membuka tab struktur, lalu klik struktur type, lalu klik consistent mass. Consistent mass ini kita klik, lalu checklist juga untuk convert self weight into masses-nya, lalu klik OK. Selanjutnya bawah struktur pilar ini kita akan menggunakan kuat mutu beton 30 MPa seperti pada struktur abutment sebelumnya. Untuk memasukkannya, klik tab properties, lalu klik material properties, lalu klik add, dan akan muncul menu sebagai berikut. Dan kita milih konkret, dan jangan lupa namakan FC aksen 30, lalu standarnya kita pilih non kembali. Lalu modulus elastisitasnya kita menggunakan 4700 dikali FC aksen, akar FC aksen MPa, jangan lupa ini masih menggunakan satuan MPa sehingga harus dikalikan 1000. Poisson ratio kita isi 0,2, lalu thermal coefficient 10 pangkat min 5, dan weight density-nya yaitu 25 kN per meter kubik. Selanjutnya kita masukkan section-nya dengan masih pada tab properties, lalu diklik pada section properties, klik add, lalu kita tambahkan section properties seperti pada gambar di bawah. Pertama ada pier head, di sini ada pier head, di sini ada section ini, kita pilih DB atau user, lalu pilih bentuk T-section, nama kita beri nama PH atau pier head, lalu pilih user, H yaitu 3,071 meter, B 3,5, TW adalah 1,5, TF 1,5. Klik change offset-nya, ubah menjadi center top, lalu apply. Offset ini dari sini ya, change offset, lalu yang asalnya center kita ubah menjadi center top.
Selanjutnya kita membuat section pilar, itu masih dengan DB atau user, pilih bentuk solid rectangle, namanya kita namakan pilar, lalu tingginya H atau H adalah 2 meter, B-nya 1,5, lalu kita klik apply. Untuk taper selanjutnya adalah kita untuk membuat file cap taper, kita pilih type taper di sini, type taper, lalu pilih bentuk solid rectangle, dan kita isikan nama PC tab. Lalu kita pilih user dan isikan H-nya adalah 9,5, lalu B-nya adalah 14,5, dan untuk J sectionnya H-nya sama dengan 2 dan B sama dengan 14,5. Lalu kita klik apply. Selanjutnya untuk file cap kita ubah kembali menjadi DB atau user. Kita pilih solid rectangle dan namakan PC atau file cap. Klik user, lalu untuk H-nya adalah 9,5 dan B-nya adalah 14,5. Jika sudah, klik OK. Dan selanjutnya kita membuat pemodelan geometrik. Kalau kita menggunakan node, untuk node-nya kita klik tab node atau elemen di sini, lalu ada create nodes, dan kita isikan koordinatnya x, y, z sama dengan 0,0,0, di mana x itu adalah arah longitudinal dan y adalah arah transversalnya. Dan klik apply jika sudah, dan akan muncul titik atau node 1 seperti pada gambar kanan ini. Dan selanjutnya kita copy node yang telah kita buat menjadi ini. Untuk titiknya sebenarnya ini harusnya 1,5 ya, di sini masukkan koordinatnya 1,5 bukan 1. Dan untuk mengkopinya kita masih dengan tab yang sama, kita ubah asalnya create nodes menjadi translate nodes di sini. Dan kita isikan z-nya itu 1,5 di sini. Dan untuk kita selanjutnya klik node awal dengan cara menggunakan fitur klik single node. Seperti pada gambar ini yang di lingkar ini, kita klik lalu klik node yang akan kita kopikan. Sudah diklik, maka kita apply dan akan muncul titik kedua. Dan untuk memunculkan nomor nodenya, kita klik fitur yang ada di tab ini, display node number, dan lakukan seperti langkah sebelumnya untuk membuat node-node yang ada pada layar. Dan jika sudah, akan muncul hingga node ke-10. Selanjutnya kita membuat elemennya dengan cara masih pada tab node atau elemen, kita pilih create elements, dan jangan lupa materialnya kita pilih yang telah kita buat, yaitu FC Accent 30. Namanya kita menggunakan yang PC atau file cap. Kita membuatnya dari bawah ke atas agar lebih mudah. Kita jika sudah klik yang PC, kita klik node 1 ke 2. Dan akan muncul elemennya. Dan lakukan seperti langkah sebelumnya hingga spearhead-nya selesai. Dan seperti pada gambar ini, bahwa gambar ini masih belum tidak sesuai karena spearhead-nya ini masih menghadap ke bawah, belum seharusnya ini T terbalik, dan ini masih bentuk T. Untuk memunculkan gambar 3 dimensi,
kita bisa mengklik Ctrl H ya, agar lebih cepat, dan akan muncul bentuk 3 dimensinya. Dan untuk membetulkan masalah ini, kita harus modifikasinya dengan cara klik pada section PH. Untuk mengaktifkan trim menu ini, kita klik ini yang kotak berwarna merah ini, klik kanan, lalu di sini ada trim menu, kita aktifkan, lalu akan muncul. Kita klik works, dan di sini ada PH atau peer head, kita klik 2 kali. Lalu kita create elemen di sini, lalu kita ganti create elemennya menjadi change element parameters. Lalu pilih elemen local axis dan beta angle-nya menjadi 180. Jika sudah, klik apply dan akan berputar 180 derajat. Selanjutnya kita membuat boundary, yaitu kita pilih node 1, lalu pilih boundary. Di sini, lalu kita klik define support. Karena ini file cap, maka kita menggunakan jepit ya. Di sini menggunakan jepit, D-all dan juga R-all, kita cek, lalu apply, dan akan muncul yang berwarna hijau ini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan antara file cap dan juga pilar dengan cara menggunakan rigid link. Masih pada type boundary, klik rigid link, lalu klik node 4 dan juga node 5 menggunakan single node. Lalu untuk master node-nya, kita pilih yang node 3. Kita klik rigid body, lalu kita apply. Selanjutnya adalah pembebanan yang terjadi pada pilar. Bahwa beban yang akan dilakukan ini menjadi beban terpusat, atau pada midas ini menjadi nodal load. Dan yang bekerja adalah ada beban permanen, beban lalu lintas, dan juga beban aksi lingkungan. Di sini terbagi antara beban eksterior dan juga interior, di mana tributary-nya ini berbeda ya jaraknya. Untuk jarak antar gider itu 1,85. Dan ini adalah beban yang terjadi, di mana pilar ini pada bagian kiri, pada bagian kiri ini akan menerima beban girder dengan bentang 25,6, dan sebelah kanannya akan menerima beban dari girder 40,8. Selanjutnya, setelah selesai, masukkan case beban yang akan bekerja dengan cara pilih load. Pada tab load, lalu ada static load case, isikan nama dan jenis bebannya seperti pada gambar di bawah ini. Seperti pada tabel ini diisikan mulai dari ms hingga temperatur minimum. Lalu selanjutnya adalah kita membuatkan node-node untuk penempatan bebannya. Klik node atau elemen, lalu pilih translate. Kita pilih yang translate node di sini, translate node. Lalu klik node 9. Node 9 di sini, node 9. Isikan koordinat pada equal distance. Isikan koordinatnya itu pada arah y minus 1,25. Di-apply lalu muncul node 11. Itu lalu kita copy node yang tadi, node 11 itu yang baru itu kita kopikan dengan sejarak girder. Antar girder itu 1,85. Kita isikan minus 1,85 dan isikan pada number of times-nya kita kopikan 6 kali. Dan jangan lupa kita checklistkan intersect frame elements-nya.
Jika sudah, klik apply dan akan muncul hingga node 16. Lalu kopikan node yang baru tadi, yaitu dari 11 hingga 16 dengan koordinat 1,25, 0, 1,5 dan juga minus 1,25, 0, 1,15. Lalu setelah dibuat, kita hubungkan node tersebut agar bisa bekerja. Kita hubungkan ke node pada elemen, yaitu dengan cara pilih boundary, type, rigid, pilih rigid, lalu checklist copy elastic link. Maaf, di sini seharusnya pilih boundary, lalu ada elastic link. Kita pilih dulu elastic link. Di sini elastic link, lalu kita checklist copy elastic link. Distance axisnya itu Y, dengan kita kopikan 6 kali dengan sejarah 1,85. Setelah di copy, akan muncul node yang baru, yaitu 25 hingga 30 ya. Jika sudah, akan muncul gambar seperti berikut. Lalu kita masuk ke dalam pembebanannya. Pilih load, pilih self weight di sini. Self weight, atau di sini ada self weight, kita klik, muncul self weight, dan load case name-nya kita pilih ms. Lalu untuk Z, kita isikan -1. Setelah diisikan -1, klik add. Selanjutnya kita pilih nodal loads untuk beban lainnya. Kita pilih RMA di sini. Mati tambahan, kita isikan RMA-nya sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Untuk eksterior, kita pilih node yang ujung, ini node 18 dan 23. Dan kalau selanjutnya kita isikan untuk yang interior. Eksterior sama interior kita isikan bahannya. Dan juga isikan juga pada kanan pilar, yaitu pada betang 40,8. Ini juga isikan seluruh beban yang bekerja ke dalam midas. Lihat, ini adalah beban-beban yang telah dimasukkan. Dan untuk beban temperatur, kita pilih load, lalu ada temperatur prestress, kita klik, lalu ada elemen temperatur, dan kita pilih load case name-nya adalah EUN plus atau maksimum, temperatur maksimum. Inisial kita nolkan, lalu final temperatur adalah 20. Dan di sini kita klik all di sini. Klik all elemen, lalu jika sudah, kita klik apply, dan akan muncul yang lingkaran berwarna merah ini. Selanjutnya kita masukkan respons spektra dengan cara pada table load ada dynamic loads, lalu ada air expansion. Kita klik add, lalu isikan namanya itu RS Gore, dan kita kopikan saja respons spektra yang telah kita hitung dari Excel. Setelah di copy akan muncul grafik seperti gambar berikut.
Jika sudah seperti ini, maka kita klik OK. Dan selanjutnya kita pilih pada masih tab yang sama, dynamic load, lalu kita masukkan fungsi dari response factor itu ke dalam rs load case. Kita isikan namanya EQX dan juga EQY. Untuk EQX dan EQY kita isikan kita checklist. Di sini ada rs score, lalu kita klik add. Untuk EQY kita ubah excitation angle-nya jadi 90 derajat. Juga kita buat untuk EQXR dan juga EQYR, dan dengan skala faktornya kita ubah menjadi 1/3 atau 0,33. Klik add, dan setelah di add maka response factor sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita memasukkan load combination. Di sini pada tab results ada load combination, kita klik dan akan muncul tabel seperti pada layar. Dan kita bisa mengcopy dari Excel, tapi kita harus mengisikan namanya terlebih dahulu. Kita copy hingga nama yang terbawah, maka kita bisa kopikan beban-beban apa saja yang bekerja. Akan lebih jelas pada saat praktiknya ya. Dan jika sudah dimasukkan, maka klik F5 pada keyboard, dan jika terdapat kalimat your middle job is successfully completed, maka yang dimodelkan pilar yang dimodelkan sudah berhasil, tidak ada masalah. Apabila ada timbul di bawah ini kalimat atau kata warning, maka itu harus ada yang diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya untuk menentukan gaya dalam, kita pilih results, lalu di sini ada force, lalu beam diagram, klik load case atau combination-nya, kita pilih yang diingin, seperti kasus-kasus yang telah dimasukkan, beban-beban yang bekerja apa saja. Lalu kita untuk momennya kita pilih MY, solid fill. Untuk display options-nya kita pilih solid fill agar gambar diagram ini diisi oleh warna yang solid. Lalu type of display checklist contour, checklist contour dan juga legend. Untuk legend klik titik 3, lalu pilih fix dan decimal point 2, kemudian OK. Dan jika selesai, maka ini dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan tulangannya. Untuk M-nya adalah momen, dan untuk aksial adalah Fx, dan untuk gaya geser adalah Fz. Cukup sekian. Selanjutnya adalah langsung praktik ke pemodelannya langsung.